Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuriska Cahaya Carita Putri, NIM 1801100020 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian sastra. Hakikat kegiatan penelitian sastra. Penelitian sastra adalah usaha pencarian pengetahuan, pemberian makna dengan hati-hati dan kritis secara terus-menerus terhadap masalah sastra. Dalam pengertian ini, penelitian sastra merupakan suatu disiplin ilmu yang mempunyai objek pendekatan dan metode yang jelas. Oleh karena itu, penelitian sastra pada dasarnya sama dengan kritik sastra. Nah, yang membedakannya yaitu jangkauan, kedalaman, dan tujuan yang jauh ke depan. Bila kritik sastra lebih banyak menggunakan sastra kontemporer sebagai objek, peneliti sastra melakukan telaah tidak saja mengenai sastra kontemporer, tetapi lebih jauh menjangkau bentuk-bentuk sastra lain yang belum pernah dibahas dan dibukukan. Perbedaan penelitian sastra dengan penelitian lainnya. Penelitian sastra itu memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan penelitian lainnya. Di antaranya yaitu naturalistic inquiry, yang kedua induktif analisis, yang ketiga holistic perspektif, yang keempat kualitatif data, yang kelima personal contact and instinct, yang keenam dynamic system, yang ketujuh unique case orientation, yang kedelapan context scientific, yang kesembilan empathic naturally, yang kesepuluh design flexibility. Lalu penelitian sastra sebagai penelitian kualitatif. Seorang peneliti harus dapat menentukan jenis peneliti yang cocok bagi peneliti yang akan dilakukannya. Terdapat beberapa pertimbangan yang dapat digunakan oleh seseorang peneliti untuk memutuskan menggunakan penelitian kualitatif dalam desain penelitiannya. Contoh yaitu seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana penggambaran pengender yang terdapat di dalam sebuah novel. Selanjutnya yaitu peneliti sastra sebagai peneliti kuantitatif. Peneliti sastra sebagai peneliti kuantitatif jika peneliti sastra yang dilakukan melibatkan pengukuran dengan tingkatan tertentu. Skematik didasarkan pada informasi numerik atau kuantitatif penghitungan persentase, rata-rata atau perhitungan statistik, dan biasanya diasosiasikan dengan analisis statistik untuk menggambarkan pendekatan-pendekatan yang dikembangkan dan dalam ilmu pengetahuan alam dan kini digunakan secara luas dalam penelitian ilmu sosial. Contohnya yaitu kemampuan menulis puisi bebas siswa kelas 7 SMP di Ponorogo Cimanggu. Data yang diperoleh dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik yang melibatkan perhitungan presentasi angka keberhasilan. Ya, selanjutnya itu penelitian sastra sebagai penelitian terapan. Penelitian yang mendasarkan pada tingkatan kegunaannya. Penelitian ini lebih fokus pada memecahkan masalah pada kehidupan praktis, memecahkan masalah berdasarkan kejadian secara real di lingkungan sosial. Dengan kata lain, metode penelitian suatu ini lebih tepat sasaran sebagai masyarakat sekitar. Contohnya yaitu penelitian terapan dapat menyelidiki cara untuk meningkatkan produksi tanaman pertanian kebun teh Temanggung. Di dalam penelitian tersebut, seorang peneliti akan menyampaikan cara untuk meningkatkan produksi tanaman teh Temanggung pertanian dengan baik dan benar. Lalu, pengertian data dan sumber data dalam penelitian sastra. Data adalah sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan, observasi suatu objek. Lalu, sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh atau subjek peneliti di mana data menempel. Sumber data juga dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat, dan sebagainya. Contohnya yaitu data dan sumber data pada judul pengaruh tingkat ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan ayah pada prestasi belajar siswa kelas 7 SMP 1 Cimanggu. Datanya yaitu nilai hasil belajar bahasa Indonesia yang dicapai siswa kelas 7 SMP 1 Cimanggu. Sumber data dari SMP 1 Cimanggu. Lalu pengertian objek penelitian dalam penelitian sastra. Objek penelitian pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Namun demikian, pengertian objek penelitian seringkali tertukar dengan subjek penelitian. Contohnya, misal kita melakukan penelitian dengan fokus utama tentang masyarakat yang menolak pendirian bendera baru di daerahnya. Lalu, mengapa dalam penelitian
sastra diperlukan pendekatan, karena pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana peneliti dilakukan. Dalam riset sosial, pendekatan penelitian meliputi 3 jenis, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau gabungan yang juga dikenal dengan istilah metode. Pendekatan dan penelitian sastra. Yang pertama yaitu pendekatan sosiologis, yang kedua pendekatan psikologis, yang ketiga pendekatan antropologis, yang keempat pendekatan historis, yang kelima pendekatan mitopik, yang keenam pendekatan ekspresif, yang ketujuh pendekatan mimemis, yang kedelapan pendekatan pragmatik, dan yang kesembilan adalah pendekatan objektif. Konsep pendekatan objektif. Pendekatan struktural dipelopori oleh kaum formalis Rusia dan strukturalisme Praha yang mendapat pengaruh langsung dari teori Saussure yang mengubah studi linguistik dari pendekatan diakronik ke sinkronik. Lalu, langkah kerja pendekatan objektif. Langkah pendekatan objektif dalam menganalisis karya sastra dalam hal ini yaitu puisi dapat diformulasikan sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan unsur-unsur struktur karya sastra. Yang kedua, mengkaji keterkaitan makna antara unsur-unsur yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, mendeskripsikan fungsi serta hubungan antara unsur intrinsik karya yang bersangkutan. Lalu, bagaimana teknik pengumpulan data dalam penelitian sastra? Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Dalam penelitian sastra, kita dapat menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang umum dilakukan, yaitu kuesioner, studi pustaka, wawancara, dan observasi. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan peneliti. Nah, oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan kebutuhan peneliti agar tujuan peneliti tersebut bisa tercapai. Sekian dan terima kasih. Apabila kurang jelas saya menjelaskannya, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.